Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Superlab 1. Nah, sebelumnya kita baru saja membahas tentang pendahuluan, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan Superlab yang pertama. Nah, teman-teman bisa langsung saja mendownload Superlab 1 di Google Drive-nya yang ini. Nah, untuk linknya itu sudah saya taruh di deskripsi yang video bab pendahuluan, teman-teman. Nah, oke, ini bisa klik kanan, lalu pilih yang download ya teman-teman. Nah, jika sudah di-download, ini kita bisa buka file Superlab-nya. Oke, ini kita klik 2 kali. Nah, maka kalian akan langsung diarahkan ke Cisco pakai tracernya. Oke, jika Superlab 1 sudah terbuka, teman-teman akan langsung diarahkan ke tampilan ini. Nah, silakan klik file doc-nya ini agar tampil di sebelah samping. Nah, oke. Di sini tersedia topik dan instruction, teman-teman. Inilah Superlab yang akan kita kerjakan. Namun kalian tidak perlu khawatir karena semuanya sudah dilengkapi dengan step by step dan instruction. Selain itu, Superlab ini juga terbagi menjadi beberapa part sehingga kita tidak akan bingung saat mengerjakannya. Nah, oke, langsung saja ini kita akan mulai mengerjakan yang part 1, yaitu basic configuration. Nah, di sini teman-teman silakan untuk membaca instructionnya terlebih dahulu. Nah, untuk instructionnya itu mengonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama yang ada pada display. Lalu yang kedua itu mengonfigurasi enable script pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, untuk password SID, perhatikan bahwa penulisan huruf besar dan huruf kecil harus sesuai dengan instruction yang diberikan teman-teman. Nah, oke, baik, langsung saja kita mulai konfigurasi hostname-nya. Dimulai dari perangkat yang ini. Oke, nah, nama display-nya itu adalah SW4. Nah, maka itu kita akan mengubah hostname-nya menjadi SW4. Oke, ini kita bisa langsung masuk ke mode enable, lalu masuk ke mode konfigurasi, kemudian ini kita ubah hostname-nya menjadi switch 4 atau SW4. Oke, kemudian ini kita bisa enter. Setelah itu ini kita ketikkan enable script SID. Oke, untuk enable-nya bisa disingkat saja teman-teman menjadi ENA. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa enter. Oke, lalu exit lagi. Dan ini kita bisa ketikkan enable. Nah, oke, di sini tuh kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Ini kita masukkan. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa kompleksinya itu bertambah menjadi 3%. Oke, konfigurasi pada switch 4 sudah selesai. Selanjutnya ini kita akan lanjut pada multi layer switch. Langsung saja ini kita masuk ke CLI. Dan ini kita masuk ke mode enable. Dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, setelah itu ini kita ubah hostname-nya menjadi MLS2. Enter. Kemudian ini kita masukkan untuk enable script-nya yaitu SID. Oke, lalu enter. Kita exit lagi. Kemudian ini kita coba ketikkan enable. Oke, ini diminta untuk masukkan passwordnya. Ini kita masukkan passwordnya yaitu SID, lalu enter. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian ini kita lanjut ke yang ini, router 2. Oke, kita masuk ke CLI, masuk ke enable, kemudian masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu hostname-nya ubah menjadi RTR2, lalu enter. Kemudian ini kita masukkan enable script-nya yaitu SID, lalu enter. Kita bisa exit. Oke, lanjut pada multi layer switch 1 yang ini. Masuk ke CLI, enter, masuk ke mode enable, masuk ke mode konfigurasi. Kemudian ini kita ubah hostname-nya menjadi MLS1 dan enable script-nya enable script SID. Enter, lalu exit. Oke, multi layer switch 1 sudah selesai. Ini akan lanjut untuk switch yang di sini ya teman-teman, switch 1. Ini kita bisa klik masuk ke CLI.
masuk ke mode enable, kemudian masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu ubah hostname-nya menjadi SW1, lalu enter, kemudian enable script SID, lalu enter. Nah, oke, selanjutnya ke switch yang kedua, yang ini. Oke, masuk ke CLI, lalu masuk ke mode enable, kemudian ke mode konfigurasi. Setelah itu ini kita ubah hostname-nya menjadi SW2, lalu enter, kemudian ini kita ketikkan enable script SID. Nah, oke, kemudian ini kita lanjut untuk yang router 1. Masuk ke CLI. Oke, ini kita masuk ke mode enable, kemudian masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu hostname-nya menjadi RTR1. Oke, kemudian kita ketikkan enable script SID. Enter. Nah, lanjut pada router 3 yang ini, teman-teman. Masuk ke CLI, masuk ke mode enable, masuk ke mode konfigurasi, kemudian ubah hostname-nya menjadi RTR3 dan ini kita ketikkan enable script SID. Oke, lanjut untuk yang switch 3 yang ini, kita klik lalu masuk ke mode enable, mau konfigurasi, ubah hostname-nya menjadi switch 3 atau SW3, lalu ketikkan enable script SID. Enter. Nah, oke, teman-teman. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan yang part 1, yaitu basic configuration. Nah, sekarang ini kita bisa cek resultnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setiap item baik multilayer switch, router maupun switch konfigurasi hostname dan enable script sudah berhasil dan diterapkan semuanya. Ini sudah berubah menjadi centang hijau semua ya, teman-teman. Ini juga semuanya. Nah, oke, sekarang ini kita akan lanjut ke part yang kedua, yaitu dimana nantinya kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada multilayer switch 2 dan switch 4. Nah, oke, sebelum mulai kita akan baca dulu instruksinya. Nah, untuk instruksinya itu yang pertama yaitu membuat VLAN dan menyesuaikannya dengan nama yang tertera pada display. Nah, nama VLAN-nya itu di sini ada VLAN 10, 20, dan 30. Nah, kemudian itu yang kedua, ini mengonfigurasi port akses pada semua interface yang terhubung. Nah, itu mengonfigurasi yang ketiga, itu mengonfigurasi SPI dan DHCP server. Nah, untuk saat ini kita akan fokus lebih dahulu pada 2 poin awal, yaitu yang membuat VLAN dan mengonfigurasi port akses. Nah, konfigurasi ini akan kita lakukan di switch 4 dan multilayer switch 2 yang ini ya, teman-teman. Oke, langsung saja ini kita bisa langsung klik switch 4-nya. Dan ini kita bisa masuk ke mode enable, kemudian masukkan ini passwordnya SID. Maaf, ini ada kesalahan, kita ulangi lagi, SID, lalu enter. Kemudian ini kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, setelah itu di sini saya akan membuat VLAN 10-nya, teman-teman. Oke, ini kita bisa ketikkan VLAN 10, enter. Lalu untuk name-nya VLAN 10, namanya itu sesuai dengan instruksinya ya, teman-teman, VLAN 10, lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita buat VLAN 20 dan namanya yaitu VLAN 20. Lanjut kita buat VLAN 30, namanya yaitu VLAN 30. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil membuat VLAN-nya. Sekarang ini kita akan memasukkan interface ke masing-masing VLAN 10, 20, dan 30. Nah, pada display yang terlihat pembagian VLAN 10, 20, dan 30. Oke, ini kita bisa cek dulu interface-nya, yaitu sini FA02, ini 3. Oke, ini FA03, ini FA04. A04, 5, 6, 7. Nah, oke, ini kita bisa kembali ke switch 4. Nah, untuk VLAN 10 itu dia menggunakan interface FA02 sampai 3. Oke, ini kita bisa langsung masuk ke
interface FA0/2 strip 3. Maaf teman-teman, ini kita tambahkan range. Nah, oke, menjadi seperti ini, interface range FA02 sampai 3, lalu enter. Kemudian ini kita bisa ketikkan switch port mode akses. Ini kita singkat saja seperti ini, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port akses VLAN 10, enter. Nah, di sini itu port masih berwarna oranye teman-teman, maka kita akan mengaktifkan port face-nya, yaitu menggunakan perintah spanning tree port face, atau bisa disingkat menjadi SPA-PO seperti ini, lalu enter. Nah, oke, di sini VLAN 10 sudah selesai. Selanjutnya ini kita buat untuk VLAN 20-nya. Ini kita bisa masuk ke interface FA0/4 sampai 5, lalu enter. Dan ini kita bisa ketikkan switch port mode akses, disingkat semua ya teman-teman biar tidak kepanjangan. Lalu ini kita ketikkan switch port akses VLAN 20, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan spanning tree port face SPA-PO, lalu enter. Oke, VLAN 20 sudah. Lanjut, ini kita ke VLAN 30. Nah, VLAN 30 itu menggunakan interface FA06 dan FA07. Kita ketikkan interface range FA0/6 sampai 7, enter. Lalu ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30, enter. Kemudian aktifkan spanning tree port face-nya SPA-PO, lalu enter. Nah, oke, sampai di sini konfigurasi VLAN dan port akses di switch 4 sudah selesai. Sesuai instruction, konfigurasi juga kita lakukan di multilayer switch 2. Ini kita buka multilayer switch 2-nya. Nah, oke, seperti sebelumnya kita buat dulu VLAN-nya. Tapi ini kita akan masuk terlebih dahulu ke mode enable, lalu masukkan password-nya. Setelah itu masuk ke mode konfigurasi. Nah, baru ini kita akan buat dulu VLAN-nya. Oke, VLAN 10. Dan untuk name-nya yaitu VLAN 10. Dan ini kita buat VLAN 20, name-nya VLAN 20. Dan VLAN 30, name-nya VLAN 30. Nah, oke, nah di sini teman-teman mungkin bertanya, di multilayer switch 2 ini sebenarnya tidak ada interface yang terhubung ke VLAN 20. Tetapi kenapa tetap kita buat? Jawabannya karena nantinya kita akan melakukan konfigurasi di AJP. Nah, oke, sekarang ini kita akan masukkan interface ke VLAN-nya. Nah, untuk VLAN 10 interface yang digunakan adalah FA02 dan FA03. Oke, ini kita bisa exit. Lalu ini kita masuk ke interface FA0/2 strip 3. Ini kita menggunakan mode range, jadi ini kita tambahkan range seperti ini ya teman-teman, lalu enter. Dan ini kita ketikkan switch port mode akses, bisa singkat saja. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10 dan aktifkan menggunakan spanning tree port face, bisa singkat saja menjadi SPA-PO, lalu enter. Nah, oke, VLAN 10 sudah. Selanjutnya ini kita maksudnya lanjut ke VLAN 30. Nah, untuk VLAN 30 itu menggunakan interface FA04 dan FA05. Oke, ini kita masuk ke interface range FA0/4 strip 5, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Dan aktifkan spanning tree port face-nya. Oke, di sini bisa kita lihat compression-nya itu terus bertambah ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan konfigurasi terang antar switch. Nah, teman-teman mungkin bertanya, interface FA01 di switch 4 dan FA01 di multilayer switch 2 apakah akan dibiarkan kosong? Nah, jawabannya itu tidak. Kita akan mengonfigurasinya sebagai terang. Nah, pertama ini kita akan mulai dari switch 4. Ini kita bisa masuk ke mode enable, lalu masukkan passwordnya, dan masuk ke mode konfigurasi. Oke, setelah itu ini kita masuk ke interface FA01, dan ini kita ketikkan switch port mode terang, disingkat saja. Lalu ketikkan lagi switch port terang allowed VLAN 10 sampai 30, lalu enter.
Nah, dengan perintah ini kita sudah mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 30 melewati terang tersebut. Selanjutnya ini kita akan konfigurasikan FA01 di multilayer switch 2. Nah, karena ini adalah multilayer switch 2, kita tidak bisa langsung mengatur terang seperti switch biasa. Oke, ini kita harus menentukan encapsulation.1q-nya. Langkah-langkahnya itu teman-teman bisa exit lalu masuk ke interface FA01. Kemudian ini kita ketikkan switch port terang encapsulation.1q lalu enter, baru ini kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke, di sini terang antar switch 4 dan multilayer switch 2 sudah berhasil dikonfigurasi. Sekarang ini kita akan melanjutkan ke konfigurasi DHCP. Nah, di sini pada instruction tertulis bahwa kita harus melakukan konfigurasi DHCP server pada multilayer switch 2 untuk semua VLAN. Setelah itu kita juga diminta untuk melakukan setting dan server dengan IP yang sudah ditentukan, yaitu yang ini. Selain itu, terdapat instruksi bahwa IP address untuk setiap VLAN di multilayer switch 2 harus menggunakan alamat IP pertama dari masing-masing VLAN. Dan maksud dari alamat IP pertama ini adalah seperti contoh di sini ya teman-teman, yaitu VLAN 10 yaitu 192.168.10.1, lalu VLAN 20 192.168.20.1, dan VLAN 30 yaitu 192.168.30.1. Nah, setelah semua konfigurasi selesai, kita juga diminta untuk melakukan pengujian konektivitas. Nah, oke, langsung saja ini kita mulai. Nah, sebelum melakukan konfigurasi DHCP, kita harus memberikan IP address terlebih dahulu pada setiap VLAN. Oke, kita masuk kembali ke multilayer switch 2. Ini kita bisa exit. Nah, oke, pertama ini kita akan masuk ke interface VLAN 10. Lalu enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168. Nah, ini karena menggunakan alamat IP pertama dari VLAN 10, jadinya itu 10.1, dan subnet masknya adalah 255.0 karena menggunakan /24 teman-teman. Lalu enter. Nah, setelah itu kita exit. Selanjutnya ini kita masuk ke interface VLAN 20. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya. Nah, IP address yang digunakan adalah 192.168.20.1. Nah, oke, setelah memasukkan IP address-nya, ini kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.0, lalu enter. Nah, kemudian ini kita lanjut ke interface VLAN 30. Ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.1, dan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, oke, sampai di sini IP address untuk masing-masing VLAN sudah kita konfigurasi. Nah, selanjutnya ini kita akan konfigurasi DHCP server pada multilayer switch 2 untuk semua VLAN sesuai dengan instruksi. Nah, oke, ini kita bisa buka multilayer switch 2-nya. Lalu kita masuk ke mode enable, dan masukkan passwordnya SID, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, ini kita mulai dari VLAN 10, ini kita masuk ke konfigurasi DHCP, ini kita buat yaitu IP DHCP pool dengan nama yang disesuaikan, yaitu misalnya di sini VLAN 10, lalu enter. Nah, kemudian ini kita masukkan network sesuai VLAN 10-nya yaitu 192.168.10.0, dan subnet masknya 255.0. Oke, kalau sudah bisa enter. Nah, kemudian ini kita masukkan default routernya yaitu 192.168.10.1 yang tadi sudah kita set sebagai IP VLAN 10 dan berfungsi sebagai gateway. Oke, jika sudah bisa enter. Kemudian ini kita masukkan IP DNS servernya yaitu sesuai instruction 192.168.90.2, lalu enter. Oke, konfigurasi DHCP untuk VLAN 10 sudah selesai. Ini kita bisa exit. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP untuk VLAN 20-nya. Oke, ini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20, kemudian untuk networknya yaitu 20.0, subnet masknya sama 255.0, lalu enter, dan default routernya yaitu 20.1, dan DNS servernya itu sama 90.2,
kemudian kita bisa exit. Lanjut untuk IP DHCP pool VLAN 30, enter. Dia networknya 30.0, default rootnya yaitu 30.1, dia DNS servernya sama yaitu 90.2. Nah, sampai di sini konfigurasi DHCP server sudah selesai. Nah, oke, jika sudah, ini kita bisa cek result. Kita klik ya assessment item. Nah, pada multi-layer switch 2 di sini sudah centang semua ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita juga diminta untuk melakukan exclude address. Nah, maksud dari exclude address adalah IP tertentu yang tidak boleh dipinjamkan oleh DHCP karena IP tersebut sudah digunakan secara statis. Nah, dalam kasus ini IP yang dikecualikan adalah ini 192.168.10.1, lalu 20.1, kemudian 30.1. Nah, karena IP tersebut sudah kita gunakan sebagai gateway masing-masing VLAN. Oke, ini kita masuk kembali ke multi-layer switch 2-nya. Lalu ini kita masukkan perintahnya yaitu IP DHCP exclude strip address. Ini tambahkan C ya teman-teman. Oke, address kemudian 192.168.10.1 lalu enter. Dan ini kita buat lagi ya 20.1 lalu yang 30.1. Nah, sekarang ini kita akan coba tes DHCP pada VLAN 10, 20, dan 30. Oke, ini kita masuk pada VLAN 10 terlebih dahulu. Kita klik, lalu pilih desktop, dan pilih IP configuration. Ini kita ubah pengaturannya menjadi DHCP. Nah, di sini terlihat bahwa DHCP berhasil atau successful. Oke, kita coba juga pada PC di VLAN 20. Masuk ke desktop, IP configuration, dan ubah pengaturan menjadi DHCP. Oke, VLAN 20 juga successful atau berhasil. Lanjut untuk VLAN 30-nya. Kita klik, masuk ke desktop, IP configuration, ubah pengaturan menjadi DHCP. Nah, oke, di VLAN 30 juga berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Nah, teman-teman juga bisa mencobanya atau melakukan request DHCP pada semua PC untuk memastikan semuanya sudah berjalan dengan baik. Sekarang ini kita akan lanjut yang part 3. Nah, di part ini kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan ranking pada multi-layer switch 1 yang ini teman-teman, dan switch 2. Dari sini kita akan mulai dari switch 1 yaitu switch yang ada di ini ya teman-teman. Kita buka switch satunya. Nah, guys, seperti biasa ini kita akan membuat VLAN yang dibutuhkan. Di sini terdapat, nah di sini tuh terdapat VLAN 40, VLAN 50, dan VLAN 60. Nah, oke, langsung saja ini kita akan buat. Oke, ini kita masuk ke mode enable dan masukkan passwordnya SID, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Oke, setelah itu ini kita buat VLAN 40, name-nya VLAN 40. Oke, lalu buat yang 50, name-nya VLAN 50. Yang buat yang VLAN 60, name-nya VLAN 60. Nah, setelah VLAN selesai dibuat, kita lanjut ke konfigurasi port akses pada interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk VLAN 40 ini interface yang digunakan itu FA02 sampai FA0 FA02 sampai di sini tuh FA04 teman-teman. Oke, ini kita buka lagi switch-nya. Dan ini kita bisa exit. Lalu ini kita masuk ke interface range FA0/2/4, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40, dan aktifkan spanning tree port face-nya. Ini kita singkat semua ya teman-teman. Nah, oke, VLAN 40 sudah. Selanjutnya ini kita ke VLAN 50 menggunakan interface FA05 dan FA06. Ini kita menggunakan mode range, lalu ketikkan FA0/5/6, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu aktifkan spanning tree port face-nya. Oke, VLAN 50 sudah. Sekarang lanjut ke VLAN 60. Ini kita exit. Nah, VLAN 60 itu menggunakan interface FA07 dan FA08. Ini kita langsung saja klikkan interface range FA0/5
slice 7 strip 8, enter. Dan ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, dan aktifkan spanning tree port face-nya SPA-PO dengan singkatan seperti ini ya teman-teman, lalu enter. Nah oke, semua interface sudah dimasukkan ke VLAN masing-masing. Nah seperti sebelumnya, untuk interface FA01 itu tidak akan dibiarkan kosong. Interface ini akan kita jadikan terang teman-teman. Oke, ini kita buka kembali switch satunya. Ini kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Dan ini kita ketikkan switch port mode terang, lalu ketikkan lagi switch port terang allow VLAN 40 strip 60. Oke, jika sudah ini kita bisa enter. Di sini konfigurasi pada switch 1 sudah selesai. Nah, oke, ini kita lanjut ke switch 2. Nah, untuk switch 2 ini kita hanya akan membuat untuk VLAN 60 dan VLAN 70. Oke, ini kita buka switch 2-nya. Lalu ini kita bisa masuk ke mode enable dan masukkan passwordnya. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, kemudian ini kita buat VLAN-nya, VLAN 60. Lalu name-nya VLAN 60. Oke, lanjut untuk yang VLAN 70. Dia name-nya VLAN 70. Nah, selanjutnya ini kita akan memasukkan interface ke masing-masing VLAN. Nah, oke, ini kita cek dulu interface-nya. Itu di sini dari interface. Oke, interface FA02 sampai 7 teman-teman. Maksudnya FA02 sampai 6, bukan 7. Nah, ini kita buat untuk VLAN 60-nya. Ini kita bisa masuk dulu ke interface range FA0/2 strip 3, lalu enter. Kemudian ini kita tekan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, dan aktifkan spanning tree port face-nya. Oke, selanjutnya untuk VLAN 70 ini menggunakan interface FA03 sampai 6. Ketikkan interface range FA0/3 strip 6, lalu enter. Dan ini kita ketikkan switch port mode akses, ketikkan lagi switch port akses VLAN 70, kemudian aktifkan spanning tree port face-nya SPA-PO. Nah, seperti di switch 1, interface FA01 di switch 2 juga akan kita jadikan terang teman-teman. Oke, ini kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Dan ini kita ketikkan switch port mode terang, lalu ketikkan lagi switch port terang allow VLAN 60 sampai 70, enter. Oke, konfigurasi di switch 2 sudah selesai. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke multilayer switch 1, yaitu perangkat yang ada di sini ya teman-teman. Nah, di multilayer switch 1 ini kita akan membuat VLAN, lalu memberikan IP address pada setiap VLAN dan mengonfigurasikan terang ke switch 1 dan switch 2, dan mengonfigurasi DHCP. Oke, kita masuk ke multilayer switch 1-nya. Ini kita masuk ke mode enable, masukkan passwordnya, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, karena multilayer switch 1 mencakup semua VLAN dari switch 1 dan switch 2, maka kita buat VLAN 40 sampai 70. Oke, ini kita buat VLAN 40, 50, 60, 70. Nah, di bagian ini kita akan buat VLAN-nya ya teman-teman. Nah, untuk langkah ini akan saya percepat, teman-teman bisa perhatikan saja. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan memasang IP address pada setiap VLAN. Nah, sesuai instruksi, IP address yang digunakan adalah alamat IP pertama di setiap VLAN, yaitu yang ini teman-teman. Oke, ini kita mulai dari VLAN 40. Sip, lalu masuk ke interface VLAN 40. Lalu ini kita masukkan IP address-nya 192.168.40.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, langkahnya sama ini kita lakukan untuk VLAN 50, 60, dan 70. Nah, di bagian ini juga prosesnya akan dipercepat karena perintahnya sama teman-teman, hanya IP-nya saja yang berbeda.
Nah oke, sekarang IP address pada semua VLAN sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya ini kita akan mengonfigurasi trunk dari multilayer switch 1 ke switch 1 dan switch 2. Oke, interface yang digunakan adalah FA01 dan FA02. Ini kita bisa exit, lalu masuk ke interface range FA0/1 strip 2, lalu enter. Nah, karena ini adalah multilayer switch, kita tidak bisa langsung menggunakan perintah trunk seperti switch biasa. Kita harus menentukan encapsulation terlebih dahulu. Nah, makanya itu kita bisa ketikkan switch port trunk encapsulation .1q. Oke, lalu enter. Dan ini kita ketikkan switch port mode trunk, enter. Nah, oke, trunk sudah berhasil dikonfigurasi. Dan seperti pada part sebelumnya, kita juga akan mengonfigurasi DHCP server di multilayer switch 1. Nah, ini kita bisa ketikkan, yaitu kita mulai konfigurasi DHCP yang benar dari VLAN 40. Kita bisa exit, lalu ini kita langsung ketikkan IP DHCP pool VLAN 40, lalu enter. Dan networknya 192.168.40.1. Dan teman-teman, networknya 40.0, lalu subnet masknya 255.0. Oke, lalu enter. Lanjut untuk default rootnya. Default rootnya yaitu 192.168.40.1, lalu enter. Dan DNS servernya 192.168.90.2, lalu enter. Lanjut, kita lakukan konfigurasi yang sama untuk VLAN 50, 60, dan 70. Ini akan saya percepat ya teman-teman, bisa diperhatikan saja. Oke, sampai di sini konfigurasi DHCP sudah selesai. Nah, sekarang ini kita akan coba tes DHCP pada masing-masing VLAN-nya. Ini kita bisa ke VLAN 40, masuk ke desktop, IP configuration, lalu ubah pengaturan menjadi DHCP. Nah, oke, VLAN 40 mendapatkan IP secara successful ya teman-teman. Lanjut ke VLAN 50, masuk ke desktop, IP configuration, ubah pengaturan menjadi DHCP. Oke, VLAN 50 successful. Lanjut pada VLAN 60, masuk ke desktop, IP configuration, lalu ubah pengaturan menjadi DHCP. Oke, VLAN 60 juga successful. Lanjut yang terakhir pada VLAN 70, masuk ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, oke, VLAN 70 juga successful. Artinya kita sudah berhasil mengonfigurasi DHCP pada multilayer switch 1 dan semua klien sudah mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, teman-teman bisa mencoba request DHCP di semua PC lalu melakukan ping ke IP hasil DHCP tersebut. Pasti hasilnya sudah replay atau successful. Oke, di sini completionnya sudah 65%. Nah, ini kita langsung saja lanjut ke part 4. Nah, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Nah, router 3 adalah perangkat yang ini ya teman-teman, dan switch 3 adalah yang di sini. Yuk kita mulai dulu dari switch 3. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, pada switch 3 ini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. Di switch 3 itu di sini terdapat VLAN 80 dan VLAN 90. Oke, ini kita buka switchnya. Lalu ini kita masuk ke mode enable. Lalu masukkan passwordnya dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, kemudian ini kita buat VLAN 80. Name-nya VLAN 80 dan buatnya VLAN 90, name-nya VLAN 90, lalu enter. Nah, oke, VLAN sudah dibuat. Selanjutnya ini kita akan memasukkan interface ke masing-masing VLAN. Nah, kita lihat pembagian interface-nya terlebih dahulu. Nah, untuk VLAN 80 yang digunakan sini adalah FA01 sampai 3 dan yang ini FA04 sampai 5. Oke, ini kita bisa tekan. Nah, untuk VLAN 80 itu digunakan adalah interface FA01 sampai FA03 teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu lalu masuk ke interface
range FA 0/1 strip 3 lalu enter. Dan ini kita ketikkan switch port mode access, lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 80, dan aktifkan spanning tree port face-nya. Oke, konfigurasi VLAN 80 sudah selesai. Selanjutnya ini untuk VLAN 90. Nah, interface yang digunakan adalah FA04 sampai FA05. Oke, ini kita bisa masuk ke interface range FA 0/4 strip 5, enter, lalu ketikkan switch port mode access, lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 90, dan aktifkan spanning tree port face-nya. Oke, VLAN 90 juga sudah. Nah, namun jangan lupa bahwa FA06 tidak kita biarkan kosong, teman-teman. Interface ini akan kita jadikan trunk. Oke, ini kita bisa exit. Sudah exit ya, teman-teman. Lalu masuk ke interface FA 0/6, lalu enter. Dan tekan switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN 80 strip 90. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, oke, konfigurasi di switch 3 sudah selesai. Kita bisa cek hasilnya. Oke, ini kita cek. Nah, pada switch 3 terlihat bahwa semua item sudah tercentang, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya ini kita akan lanjut ke router 3-nya. Nah, karena ini router, maka kita akan menggunakan konsep router one ASTIC dengan sub interface. Oke, ini kita masuk ke router 3. Lalu masuk ke mode enable, masukkan passwordnya. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu, nah, sebelum membuat sub interface, kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch, yaitu gig 01. Oke, ini kita masuk ke interface gig 0/1, lalu enter. Dan ini kita no shutdown agar interface-nya aktif ya, teman-teman. Nah, setelah interface menyala atau status sudah hijau, oke, ini kita akan mulai membuat sub interface-nya. Nah, untuk VLAN 80, ini kita bisa exit dulu, lalu ini kita buat sub interface-nya dengan mengetikkan interface gig 0/1.80, lalu enter. Dan ini kita ketikkan encapsulation .1q 80. Artinya sub interface ini digunakan untuk VLAN 80, teman-teman. Lalu enter. Dan IP address-nya 192.168.80.1, subnet mask-nya 255.0. Enter. Nah, jika pada instruction tertulis router 2 padahal yang digunakan adalah router 3, teman-teman cukup ikuti konfigurasi seperti yang dilakukan di sini. Nah, oke, gini kita exit, lanjut buat sub interface VLAN 90. Ini kita masuk ke interface gig 0/1.90. Oke, lalu kita ketikkan encapsulation .1q 90, lalu masukkan IP address-nya 192.168.90.1, kemudian subnet mask-nya 255.0. Enter. Nah, oke, sub interface untuk VLAN 80 dan VLAN 90 sudah selesai. Dan ini kita akan konfigurasi DHCP di router 3. Nah, pada instruction tertulis bahwa kita harus melakukan konfigurasi port face, router one stick, dan DHCP server. Namun DHCP server pada router 3 hanya dikonfigurasi untuk VLAN 80 saja. Nah, oke, ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu ini kita buat IP DHCP pool VLAN 80, lalu masukkan networknya. Tuh, ini ya, teman-teman, 192.168.80.0, lalu subnet mask-nya 255.0. Dan default route-nya 192.168.80.1, enter, kemudian DNS servernya 192.168.90.2 sesuai instruction.
Oke, lalu enter. Nah, setelah itu kita juga harus melakukan exclude address, yaitu mengecualikan IP agar gateway tidak dibagikan oleh DHCP. Kita bisa ketikkan IP DHCP exclude strip address 192.168.80.1, enter. Nah, oke, sekarang ini kita bisa akan coba tes DHCP pada PC yang berada di VLAN 80. Oke, ini kita buka PC-nya, masuk ke desktop, IP configuration, lalu ubah pengaturan jadi DHCP. Nah, oke, di sini terlihat bahwa DHCP berhasil atau successful. Nah, teman-teman bisa mencoba pada ketiga PC yang ada di VLAN 80. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke poin yang keempat, yaitu konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Nah, kedua server ini berada di VLAN 90, jadi IP-nya kita atur secara statis. Nah, oke, ini kita buka server satunya, masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.90.2, subnet class-nya 255.0, default gateway-nya 192.168.90.1, lalu DNS servernya sesuai instruction 192.168.90.2. Oke, server 1 sudah, lanjut server 2 nya, masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP address-nya 192.168.90.3, subnet mask-nya 255.0, default gateway-nya 192.168.90.1, lalu DNS servernya 192.168.90.2. Nah, oke, IP pada server 1 dan server 2 sudah berhasil dikonfigurasi. Nah, terakhir ini kita akan lakukan pengujian konektivitas. Nah, contohnya ini kita akan kirim paket dari PC di VLAN 80 ke server di VLAN 90. Nah, pastikan PC di VLAN 80 sudah mendapatkan IP dari DHCP. Nah, jika sebelumnya belum, kita bisa request ulang DHCP ya, teman-teman. Kita bisa langsung lakukan pengujian sekarang. Oke, awal-awal itu pasti violet, kita coba lagi. Nah, oke, di sini sudah successful ya teman-teman untuk hasilnya. Lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigurasi IP address point to point. Pada bagian ini perintahnya adalah konfigurasikan IP address pada setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display, lalu lakukan pengujian konektivitas. Nah, di display sudah disediakan IP address untuk masing-masing interface baik di router maupun multi-layer switch. Nah, oke, ini kita mulai dari router 3 yang berada di sebelah kanan yang ini. Nah, untuk interface-nya itu yang mengarah ke router 1 gig 00 teman-teman. Oke, ini kita masuk ke router 3, masuk ke mode enable, masukkan password, masuk ke mode konfigurasi. Oke, lalu masuk ke interface gig 0/0, enter. Nah, lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.6.6. Nah, karena menggunakan slash 30, jadi subnet mask-nya yaitu 255.252. Oke, seperti ini, lalu enter. Dan aktifkan interface-nya menggunakan perintah no shutdown. Oke, ini kita lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigurasi IP address point to point. Nah, pada bagian ini perintahnya adalah konfigurasikan IP address pada setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display, lalu lakukan pengujian konektivitas. Nah, di display sudah disediakan IP address untuk masing-masing interface baik di router maupun di multi-layer switch. Nah, oke, ini kita mulai konfigurasikan dari router 3-nya yang sisi sebelah kanan yang ini. Nah, untuk router 3 interface-nya itu yang mengarah ke router 1 menggunakan gig 00. Oke, ini kita bisa klik router 3-nya, lalu masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu masuk ke interface gig 0/0, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.6, lalu subnet mask-nya 255.252. Oke, seperti ini ya teman-teman, lalu bisa enter, dan jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, lanjut ini kita akan konfigurasikan pada router satunya. Ini kita bisa klik router satunya, lalu ini kita masuk ke mode enable, lalu masukkan password, dan masuk ke mode konfigurasi. Nah, untuk router 1 itu dia mempunyai dua jalur teman-teman, yaitu gig 00 dan gig 01. Yang ini ya teman-teman, gig 00 dan gig 01. Oke, ini kita masuk ke interface
gig 01 terlebih dahulu, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan IP address 10.10.10.5 ya, subnet masknya 255.255.255.252, lalu enter. Dan jangan lupa jalankan perintah shutdown. Oke, jika sudah exit, lanjut masuk ke interface gig 00. Oke, ini kita tambahkan IP addressnya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.252, lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, router 1 sudah, lanjut ini kita konfigurasi ke router 2 nya. Oke, ini kita bisa klik router 2 nya, lalu masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, setelah itu untuk router 2 itu memiliki 3 jalur, yaitu interface gig 00, lalu 01 dan 02. Ini kita masuk ke interface gig 00 terlebih dahulu, lalu tambahkan IP addressnya yaitu 10.10.10.9, lalu subnet masknya 255.255.255.252, lalu enter. Dan jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, lalu exit, kemudian lanjut masuk ke interface gig 01. Ini kita tambahkan IP addressnya yaitu 10.10.10.2, lalu subnet masknya 255.255.255.252, lalu enter. Dan jangan lupa jalankan perintah no shutdown dengan exit, lalu masuk ke interface gig 0/2, lalu enter. Dan masukkan IP addressnya yaitu 10.10.10.13, lalu subnet masknya 255.255.255.252, lalu enter. Kemudian jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, untuk router 2 sudah selesai. Lanjut pada multilayer switch 1, ini kita bisa klik. Nah, lalu masuk ke mode enable, masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Oke, untuk multilayer switch 1 ini dia menggunakan interface FA0/3. Oke, jika sudah, tambahkan IP addressnya yaitu. Nah, teman-teman, sebelum menambahkan IP address pada multilayer switch itu harus mengetikkan perintah no switch port. Oke, seperti ini. Jika sudah, lalu enter. Nah, baru tambahkan IP addressnya yaitu di sini 10.10.10.14. Dia subnet masknya 255.255.255.252, lalu enter. Dan jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Oke, multilayer switch 1 sudah, lanjut pada multilayer switch 2, ini kita klik. Lalu ini kita masuk ke mode enable, lalu masukkan password. Setelah itu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, pada multilayer switch 2 itu dia menggunakan interface FA0/6. Oke, jangan lupa ketikkan no switch port, lalu baru tambahkan IP addressnya yaitu 10.10.10.10, lalu subnet masknya 255.252, lalu enter. Dan jangan lupa jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, sekarang semua router 1, 2, dan 3 sudah dikonfigurasikan IP address point to point, lalu semua multilayer switch juga sudah dikonfigurasikan dengan benar. Nah, interface sudah dalam kondisi up atau no shutdown, ini sudah hijau semua, dan completion atau progresnya ini sudah mencapai 88%. Oke, sekarang ini kita lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi dynamic routing OSPF pada semua router. Nah, oke, ini kita akan mulai dari router 3-nya terlebih dahulu. Ini kita buka. Nah, pada router 3 itu terdapat ketentuan yaitu gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, oke, ini kita bisa langsung saja masuk ke mode enable, lalu masukkan password. Satu, masuk ke mode konfigurasi. Kemudian ini kita masuk ke router OSPF 1. Lalu enter. Kemudian untuk networknya di router 3 itu terdapat network yaitu 10.5 dan 10.6. Nah, karena kedua IP tersebut berada dalam satu range yaitu /30, maka network address-nya itu 410.4.
Oke, ini kita bisa ketikkan 10.10.10.4. Nah, lalu wildcard masknya yaitu 0.0.0.3 dan areanya 0. Oke, lalu enter. Kemudian lanjut lagi networknya, yaitu 192.168.80.0. lalu wildcard masknya karena menggunakan slice 24 jadinya 0.255. Oke, areanya 0. Lanjut untuk yang 90.0. Nah, oke, jika sudah, ini kita lanjut ke router 1 teman-teman. Ini kita bisa langsung saja. Nah, oke, yang ini pada router 1 ini kita akan mengadvertise network ke router 3-nya. Nah, di bagian ini mencakup IP 10.5 dan 10.6. Sehingga untuk networknya itu yang router 1 kita bisa masuk ke mode enable, lalu masuk ke mode masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, tadi kan di bagian ini mencakup IP 10.5 dan 10.6. Nah, sehingga itu networknya itu 10.4 teman-teman. Oke, ini kita bisa langsung masuk ke mode router OSPF 1, lalu networknya 10.10.10.4, lalu wildcard masknya karena di sini menggunakan slice 30 jadi 0.3. Oke, areanya 0. Kemudian ini kita bisa tambahkan lagi. Tuh, kita coba ulangi ya teman-teman. Nah, oke, ini kita tambahkan lagi yaitu 10.0, lalu enter. Oke, router 1 sudah, ini kita lanjut ke router 2-nya yang ini. Nah, router 1 juga terhubung dengan IP 10.1 dan 10.2. Kemudian network address-nya adalah 10.0 teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke router 2. Masuk ke mode enable, lalu masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi, lalu masuk ke mode router OSPF 1. Oke, kemudian ini kita masukkan networknya 10.10.10.0 dan wildcard masknya 0.0.3, areanya 0. Oke, lalu enter. Kemudian ini tambahkannya 10.12 dan tambahkan lagi yang 10.8. Oke, lalu enter. Router 2 sudah. Lanjut ke multilayer switch 1 yang ini, kita bisa klik. Dan ini kita akan mengadvertise jalur yang ke multilayer switch 1. Dan di jalur ini terdapat IP yaitu 10.13 dan 10.14. Jadi network address-nya adalah 10.12. Oke, ini kita bisa masuk ke mode enable, lalu masukkan password, dan masuk ke mode konfigurasi. Lalu ini kita masuk ke mode router OSPF 1. Networknya yaitu di sini. Maaf teman-teman, untuk multilayer switch 1 itu kita harus ketikkan terlebih dahulu IP routing. Kita ulangi, kita exit. Oke, lalu kita ketikkan IP routing. Nah, baru ini kita ketikkan router OSPF 1 dan baru masukkan networknya yaitu 10.10.10.12 dan wildcard masknya 0.0.0.3, area 0. Oke, kemudian tambahkan lagi yaitu 192.168.40.0 karena ini tuh untuk VLAN 40 sampai 70 teman-teman. Nah, untuk wildcard masknya itu ganti menjadi 0.255. Oke, seperti ini, lalu enter. Lanjut untuk yang VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Nah, oke, setelah itu lanjut ke multilayer switch 2.
yang sebelah sini ya teman-teman, yang ini. Oke, kita bisa klik, lalu masuk ke mode enable, masukkan password, masuk ke mode konfigurasi. Ini kita bisa ketikkan IP routing terlebih dahulu, lalu baru masuk ke mode router OSPF1. Oke, setelah itu ini kita tambahkan networknya, yaitu 10.10.10.8, wildcard masknya 0.3, area 0, enter. Lanjut kita buat yang 192.168.10.0, wildcard masknya yaitu wildcard masknya 0.0.255, area 0, lalu enter. Dan kita buat lagi untuk ini tuh untuk VLAN 10 sampai 30 teman-teman. Oke, kita buat yang VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, oke, di sini konfigurasi sudah selesai semua. Lanjut ini kita akan melakukan pengecekan. Nah, ini di router 1. Ini kita bisa jalankan perintah do show IP OSPF network, lalu enter. Ini di sini sudah ada semua ya teman-teman. Lalu jalankan lagi, yaitu do show IP root, lalu klik spasi. Nah, oke, di sini terlihat router OSPF atau huruf O sudah muncul. Nah, ini kita akan dicoba lakukan ping, misalnya ini dari VLAN 10 ke VLAN 60. Nah, awal-awal itu pasti akan violet teman-teman. Oke, ini kita bisa coba ulangi VLAN 10 ke VLAN 60. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, berarti di sini OSPF sudah aktif di semua router dan multilayer switch. Lalu routing antar VLAN dan antar router sudah berjalan normal, dan completionnya saat ini sudah 97%, tinggal sedikit lagi menuju 100%. Lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, oke, pada bagian ini terdapat instruksi, yaitu untuk konfigurasi DNS server di server 1, yaitu membuat record, kemudian dan CNAME dengan IP yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua itu konfigurasi web server di server 2-nya. Oke, pertama ini kita akan konfigurasi DNS server di server 1. Ini kita bisa buka server satunya, lalu masuk ke bagian service, kemudian masuk ke pilih DNS, lalu aktifkan DNS dengan mengklik on. Nah, kemudian pilih tipenya, yaitu yang ini ya teman-teman, record. Lalu untuk name-nya sekolahan.id. Kemudian untuk addressnya yaitu 192.168.90.3. Oke, jika sudah ini kita bisa klik add. Nah, kemudian ini kita membuat yang CNAME, ini kita tipenya ubah ke CNAME. Lalu name-nya yaitu di sini www.academy.sekolahan.id. Oke, lalu untuk hostname-nya yaitu sekolahan.id. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, ini kita bisa klik add. Nah, sampai di sini konfigurasi DNS server sudah selesai. Selanjutnya ini kita konfigurasi web server di server 2. Oke, ini kita buka server 2-nya. Lalu masuk ke menu service, pilih menu HTTP. Nah, pastikan di sini HTTP dan HTTPS-nya dalam keadaan on, teman-teman. Oke, kemudian ini kita pilih yang index.html, lalu klik edit. Nah, di bagian teks yang awalnya tertulis welcome to Cisco Packet Tracer, ini ganti menjadi welcome to Academy. Welcome to Academy .sekolahan.id. Seperti ini ya teman-teman. Dan pastikan penulisan sudah benar. Oke, kalau sudah ini kita bisa klik save, lalu pilih yes.
Oke, konfigurasi web server sudah selesai. Sekarang ini kita akan lakukan pengecekan DNS. Oke, ini kita pilih salah satu PC di VLAN 80. Nah, pastikan di sini PC-nya sudah mendapatkan IP address teman-teman. Nah, oke, lalu ini kita bisa buka command prompt. Nah, lalu ini kita jalankan perintah ping sekolahan.id. Nah, di awalnya itu mungkin akan muncul request timeout terlebih dahulu. Nah, setelah itu muncul reply dengan TTL. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman, artinya DNS server sudah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya ini kita cek web servernya, ini kita pilih PC lain. Oke, misalnya di sini pilih PC 60. Oke, nah pastikan di sini PC-nya sudah memiliki IP address. Oke, di sini sudah ada. Lalu ini kita buka web browser. Oke, kemudian ini kita masukkan alamatnya, yaitu www.academy.sekolahan.id. Oke, lalu klik go. Nah, oke, di sini halaman web akan terbuka dan muncul tulisan yaitu Welcome to academy.sekolahan.id sesuai dengan yang sudah kita ubah di server 2. Nah, terkadang ya teman-teman, proses loading itu agak lama, jadi teman-teman bisa silakan untuk menunggunya. Nah, oke, DNS server berhasil dikonfigurasi, web server berhasil diakses menggunakan nama domain. Completion saat ini 97%, tinggal sedikit lagi menuju 100%. Lanjut ke part 8 atau yang terakhir, yaitu ini kita akan mengonfigurasi akses list. Nah, pada bagian ini itu kita diminta untuk mengonfigurasi akses list di router 3, lalu memblokir akses VLAN 10 dan VLAN 60 ke server menggunakan akses list atau ACL 101. Kemudian ini kita langsung saja masuk ke konfigurasi akses list di router 3-nya. Ini kita masuk ke router 3. Lalu ini kita masuk ke mode enable, masukkan password. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke, karena diminta menggunakan ACL 101, maka konfigurasinya seperti ini. Kita ketikkan access strip list. Nah, oke, lalu 101. Nah, ini kita menggunakan perintah deny karena ingin memblokir. Kemudian IP dari VLAN 10 yaitu 192.168.10.0 dan wildcard masknya 0.0.0.255. Nah, oke, nah tujuannya adalah ke server yang berada di VLAN 90, yaitu IP-nya 192.168.90.0 dan wildcard masknya 0.0.0.255. Oke, jika sudah seperti ini langsung enter. Nah, selanjutnya ini kita akan memblokir VLAN 60 ke server VLAN 90. Nah, untuk VLAN 60 perintahnya sama, hanya mengganti networknya saja. Oke, ini kita ganti menjadi 60.0. Oke, jika sudah kita enter. Nah, karena akses list memiliki sifat default deny, maka jika kita tidak menambahkan perintah permit, nah itu semua traffic lain akan ikut terblokir. Oleh karena itu, kita harus menambahkan akses list 101 permit IP NI seperti ini, lalu enter. Oke, sekarang ini kita akan tentukan di mana akses list ini diterapkan. Nah, karena yang diblokir adalah akses menuju server VLAN 90, maka ACL kita pasang pada interface yang mengarah ke VLAN 90, yaitu gig 01.90 arah out. Oke, ini kita bisa tekan interface gig 0/1.90, lalu enter, kemudian masukkan IP akses strip group 101 out, enter. Nah, oke, sekarang ini kita akan lakukan pengujian konektivitas. Ini kita akan tes dari VLAN 60 ke server. Oke, ini
pastikan VLAN 60 mendapatkan IP. Ini kita akan kirim paket ke server. Nah, di sini hasilnya gagal ya teman-teman, atau violet. Lalu ini kita akan lakukan tes dari VLAN 10 ke server. Nah, oke, di sini juga hasilnya violet atau gagal. Nah, ini menandakan bahwa akses list sudah bekerja dengan benar. Nah, teman-teman, di sini tuh conversionnya masih 98%. Nah, setelah ini kita akan coba cek. Nah, setelah dicek ternyata ada yang kurang teman-teman. Ini kita belum melakukan DHCP exclude address di multilayer suite 1. Oke, ini sudah centang semua. Tinggal yang itu saja. Langsung saja masuk ke MLS 1. Nah, ini. Lalu ini kita masuk ke mode enable, lalu masukkan password, lalu masuk ke mode konfigurasi. Ini kita akan lakukan exclude address untuk IP gateway yang sudah digunakan. Nah, IP yang dikecualikan itu yang tadi ya teman-teman. Ya, ini. Oke, langsung saja ini kita konfigurasikan. Kita ketikkan IP DHCP exclude yaitu 192.168.40.1, lalu enter. Lanjut untuk yang 50.1, dia 60.1, lalu 70.1. Nah, oke. Di sini masih 99% teman-teman. Ini kita coba cek lagi, adakah yang salah? Tidak ada ya teman-teman. Di sini sudah hijau semua. Semua konfigurasi telah selesai, semua item sudah tercentang, dan Superlab 1 telah selesai dikonfigurasi sepenuhnya. Waktu penyelesaian juga sudah tercatat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembelajaran Superlab 1 yang pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke Superlab 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.